Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, wah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Abum. Anda bertanya, Ustaz menjawab, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-40. Masya Allah, sudah setahun lebih kayaknya Ustaz ya. Dan pada malam hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 15 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2022. Dan kami bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Fauzi Hamid Basulana LCM PDI sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membahas permasalahan yang sudah antum kirimkan pertanyaan beberapa pekan lalu, karena 2 pekan sebelumnya kami libur karena ada satu dan lain hal. Dan pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama pertanyaan yang sudah antum kirimkan ke meja redaksi. Dan sebelum kita membahas pertanyaan 1 sampai akhir, kita sapa dulu guru-guru kita, Ustaz Fauzi Hamid Basulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar antum pada malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, mungkin antum ada pendahuluan sebelum kita membahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Fadhil Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikhwas sekalian, pemirsa Bali Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Sudah beberapa pekan ini ya kami tidak hadir, ya mudah-mudahan ya kehadiran kami hari ini dinanti-nanti juga insyaallah seperti itu. Ya, mohon maaf beberapa pertanyaan ya belum sempat terjawab dan insyaallah kita akan menjawabnya. Dan mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban ini ya sebagai bekal buat kita semua. Sekali lagi, ya kami hanyalah manusia yang bisa khilaf ya. Tentu kami berharap kritik dan sarannya ya. Kritik dan sarannya atau masukannya ya, dan ya dukungannya insyaallah seperti itu. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pendahuluannya. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan antum pada kolom komentar yang ada di YouTube maupun Instagram dan Facebook, yang insya Allah akan kami bacakan. Kalau nggak ada waktu malam ini, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan pertama Ustaz. Ini dari Muhammad Qasim di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, apa hukumnya mengambil hasil dari penitipan hewan dalam kurung anjing dalam Islam? Mohon penjelasannya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya Muhammad Qasim di Denpasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu antum semua. Ya. Tapi hukum ya mengambil jasa titip ini. Ya, terutama untuk dijaga. Biasanya memang anak lihat ya ketika pemilik anjing itu keluar kota ya, maka dititipkan di rumah penitipan hewan atau anjing ini ya, penitipan anjing ini. Dan ini Anda lihat beberapa rumah penitipan anjing, TPA berarti ya. Tempat penitipan anjing ya, tempat penitipannya. Jadi apa hukumnya? Ya hukumnya ada 2 permasalahan di sini. Ya, 2 permasalahan. Pertama, asal dari semua jasa itu dibolehkan. Malah itu dibolehkan. Ya, kecuali nanti akan ada beberapa yang mengharamkan atau memakruhkannya ya. Maka jasa penitipan ini sebenarnya boleh. Ini sebenarnya masalahnya ialah anjingnya. Ini masalahnya ya, anjing ya, pertama dia najis ya, bagi kita yang muslim beriman dia najis ya. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa hadis ya berkenaan dengan ya, anjing ini, terutama ketika dia ada di rumah kita ini ya, yaitu diantaranya kata Rasulullah SAW, man amsaka kalban
barang siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat, maka ya dia akan berkurang dari pahala amalan-amalannya 1 qirat setiap hari. Ya, 1 qirat itu seperti gunung Uhud itu. Ya, gunung Uhud itu, qirat itu. Nah, ini akan berkurang amalan-amalannya. Ya. Illa, kecuali ya kalbu harthi au masyatin, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga ternak. Biasa memang di peternakan yang besar itu biasanya anjing dilatih untuk menggiring ternaknya. Anda pernah lihat di Invercargill New Zealand ya, tempatnya Ustaz Reza Abdul Jabbar tuh. Jadi ada beberapa anjing yang kemudian menggiring. Nah, kalau yang seperti ini masih dibolehkan, tapi masalahnya ialah anjing-anjing yang hanya untuk pelihara, ini yang tidak boleh ini. Ya, hanya untuk hobi, ya, hobi-hobi tidak boleh ini. Ya, yang dibolehkan, yang dibenarkan hanyalah untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Kalau memang ada anjing seperti ini boleh, insya Allah tidak ada masalah. Tapi masalahnya ialah kebanyakan penitipan anjing ini hanyalah untuk ya yang di luar keperluan ini, di luar keperluan ini yang tidak boleh. Kalau seandainya ya ada larangan, ya ada hal-hal yang mengurangi amalan-amalan, ya maka hukumnya kembali ya mengikuti hal tersebut, yaitu tidak boleh, ya tidak boleh. Nah ini Muhammad Qasim, maka ya insya Allah ya pendapat yang kuat kalau hanyalah untuk TPA yang anjing-anjing biasa seperti itu, ya apalagi sekarang untuk hanya hobi dan sebagainya, tidak dibenarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berarti sesuatu yang asalnya haram, kalau dia diperjualbelikan kan nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk Dimanfaatkan, termasuk juga upahnya. Kalau kucing gimana, Ustaz? Kalau kucing kan memang dibolehkan. Dibolehkan, dia kucing adalah memang hewan, kata Rasulullah SAW, ya, hewan yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu. Tapi jual beli kucing nggak boleh. Jual beli kucing tidak boleh. Nah, itu kalau dipelihara, Allah alam, begitulah syar'i. Ya, begitulah syariat. Ya. Maka yang boleh apa? Jual makanan kucing. Ya kan, atau makanan hewan atau boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita bertanya ke pertanyaan kedua, ini dari Ummu Ali di Denpasar. Dia bertanya, Ustaz, nenek kami dulu pernah keguguran di umur janin 10 hari, kemudian dikubur di dekat rumah. Qadarullah sekarang sudah dibangun musola di situ dan arah kiblat pas menghadap ke kuburan janin itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fiik, ya, janin apalagi usianya baru 10 hari, dia tidak dianggap manusia. Ya kan, dan dia dibuang juga tidak apa-apa, tidak harus dikuburkan. Karena apalagi 10 hari belum ada ruhnya. Ya, barakallahu fiik, ya, dari Ummu Ali, ya, di Denpasar. Jadi tidak masalah, itu bukan kuburan manusia yang sifatnya ada ruhnya. Itu yang tidak boleh, dia harus dipindahkan. Kalau seandainya mau dibangunkan masjid, ya, di daerah itu, maka ya harus dipindahkan. Kalau itu pemakaman. Kalau ini janin, apalagi umurnya hanya 10 hari, ya, hanya 10 hari, tidak dimasuk dalam hal ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan Masya Allah ini. Ya, kebanyakan sekarang masjid-masjid itu, ya, kadang-kadang ada kuburan-kuburannya. Ya, ada kuburan-kuburannya. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan kita juga sholat di kuburan itu. Dan bagaimana dengan nanti panjang permasalahannya? Bagaimana dengan ya makam Rasulullah SAW? Makam Rasulullah SAW itu sebenarnya terkena perluasan. Asalnya tidak di masjid, dia di samping. Itu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, tapi karena ya apa namanya kena perluasan maka ada di sana. Nah, sebagian ulama, yang besar ulama mengatakan bahwasanya itu di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terkecuali mungkin janin yang sudah berumur 4 bulan saja. Berumur 4 bulan jadi permasalahan juga ini. Maka sebaiknya dipindahkan. Ya sudah ditiupkan ruh. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya bisa khairan atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan ketiga dari hamba Allah di Jakarta. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita mengenal Allah sedangkan saat diberi ujian kita cenderung lupa dengan Allah? Lalu, bagaimana ketika logika kita bertentangan dengan hati kita saat mendengar dalil-dalil? Syukran. Barakallahu fiik ya Abdullah, ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan hati yang sakit ya, atau hati yang mati ya. Hati yang sakit dan hati yang mati ini, apalagi yang mati ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau yang sakit artinya susah sekali mau menerima nasihat ya. Susah sekali menerima ya dalil firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal apa? Ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain ialah agar kita sadar dan kembali kepada dirinya. Ya. Yaitu sebagaimana firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu mereka orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Maka ketika mendapatkan ujian ya, kita sebaiknya sesegera mungkin ya berintrospeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan ada perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita, entah itu berupa sakit, entah itu berupa musibah yang bertubi-tubi. Nah, cepat-cepat kita melihat ada apa ini? Ada apa nih? Kok tidak berhenti-berhenti musibah datang kepada kita nih? Ya, la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan kepada sekarang ini musim hujan. Ya, yang mana anak tadi malam berangkat ya dari pagi dari Bangil, Bondoso sampai Denpasar, masya Allah hujan derasnya luar biasa. Ya, kita berdoa ya Allah, ini kalau kena paku ya, jalanan rusak ya, ini musibah ini. Ya, memang ada beberapa kali kita menemukan atau melihat musibah di jalan-jalan ya. Karena bayangkan sekarang beberapa daerah ya, daerah yang kena banjir, yang kena longsor, ini sebenarnya adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, kalau seandainya kita tidak berdoa pada Allah, barangkali Allah tidak akan menjaga kita. Ya, karena kita berdoa yakin dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anta sahibu bis safar wal khalifatul fil ahl. Engkau adalah ya kawan di dalam perjalanan ini. Dengan berdoa seperti itu, maka insya Allah kita akan dijaga. Nah, kembali kepada pertanyaan ini. Jadi ketika misalnya ya ditimpa ujian atau ini, cobalah lari ke masjid, temui orang-orang baik di sana, dan barangkali ada orang yang bisa antum curhati di sana. Ya, datang ke sana, ya, datang ke sana, dan tumpahkan ini ya, pasti nasihatnya ya antum didengarkan. Yang penting itu didengarkan, kemudian setelah itu apa nasihatnya. Tapi kalau sampai sebaliknya ya, sebagian besar orang lari ke dukun
dia kan lari ke orang-orang yang jauh daripada agama, gak mungkin, ya, gak mungkin kemudian didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru nanti kemudian solusinya pasti itu pasti, ya, ke hal-hal TBC nih, tahayul, bid'ah, khurafat nih, hal-hal yang aneh-aneh kan tuh pasti. Ini barangkali ya, kurang mungkin sesajennya, ya kurang kemudian pemberiannya dan sebagainya, ya kan. Dan ini yang hati-hati kita ini, ya hati-hati kita, ya karena antum salah datang, ya. Dan ini tidak sesuai dengan ibadah antum, ya ibadah kita ini. Kita kan minta kepada Allah di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau aku meminta. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang-kadang yang perlu kita ketahui juga makna daripada ya doa-doa atau bacaan-bacaan sholat kita, sehingga kita ya langsung kita ingat, saya harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau seandainya logika kita itu bertentangan dengan hati kita saat mendengar dari dalil? Ya. Itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu was-was, bisikan-bisikan yang selalu yang masuk di pikiran-pikiran kita. Ya, yang mengotori ya pikiran-pikiran kita, ini vektor nih, pikiran kotor nih. Ya, yang mengotori pikiran-pikiran kita, yang mana kemudian kita ragu ya dengan agama kita, ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini keraguan ini harus dihilangkan. Ya, barangkali kita ini masih ya mengandalkan logika. Padahal ada hal-hal yang di luar logika kita, di luar nalar kita. Banyak hal. Ya, kalau kita kemudian merasa sesuatu itu tidak, ya, artinya mustahil, tidak mungkin bisa ini, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan ya keadaan, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan-keadaan tersebut. Yang tadinya mungkin ya buruk dijadikan kebaikan. Yang tadinya kita menyangka ya hal itu negatif, ternyata positif buat kita. Jadi jangan ya kita ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi terhadap agama kita. Maka di situ perlu latihan-latihan. Latihan bagaimana? Yaitu sabar. Ya, sabar dengan ujian itu. Lihat, pasti ini ada maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan ini ya Allah menginginkan kepada saya ini, yaitu untuk terus beribadah, untuk terus berdoa, untuk terus bergantung Allahus Samad, bergantung pada dirinya. Ya, kita minta pertolongannya. Barangkali kita ini ya sudah jauh, ya sudah kotor. Allah ingatkan dan inginkan kepada kita untuk membersihkan diri kita ini. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ya Abdullah atau hamba Allah ini, yaitu ya cobalah kemudian bertaubat, ya mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar. Kalau antum ada masalah, istighfar banyak-banyak. Ya, dan kemudian lihat bagaimana ya firman-firman Allah yang kita lihat dari tafsirnya para ulama. Karena alhamdulillah banyak aplikasi yang tafsir. Jangan kita lihat dari kata-kata yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya.
Nah, kadang-kadang itu yang syaitan masuk ke situ, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Sehingga membuat kita ragu. Yang membuat kita ragu, naudzubillah min dzalik, kemudian menggiring kita untuk kufur. Ya. Apalagi kemudian mengarahkan kepada yang meninggalkan agama, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kita lihat harusnya. Baik, Ustaz Profik, kita banyak ke pertanyaan dari Allah juga kan, jawabannya. Ustaz, apakah ketergantungan kita dengan obat termasuk kesyirikan? Karena ketika kita jauh dari rumah dan tidak membawa obat, saya merasa khawatir. Syukur, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ya, ketergantungan terhadap obat itu bukan kesyirikan. Ya, tidak masuk dia pada kesyirikan. Ya, tergantung antum sekarang, yaitu memposisikan diri. Ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan tawakal. Tawakal. Kalau memang kemudian beranggapan bahwasanya itu satu-satunya yang bisa menjaga dirinya, nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau itu dijadikan sebab, ya, bukan tujuannya, ya, bukan tujuannya, ini dibolehkan. Ya. Jadi kita, ya, beranggapan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi wa anta syafi. Ya, washfini misalnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhannya manusia. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Hilangkan sakit ini, sembuhkanlah. Ya. Washfini, sembuhkan aku ya Allah. Wa anta syafi, ya, Engkau adalah yang maha penyembuh. La syifa, ya, la syifa illa syifauka. Tidak ada yang kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Syifaan la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang tidak diringi rasa sakit. Ya, kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita memposisikan obat itu hanyalah sebagai sebab, ya, dan ini bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Kita, ya, keluar mau safar, gak bawa duit, gak bawa ongkos, antum berkeyakinan, oh saya bisa terbang, itu mana syirik ini? Itu mana syirik? Ya, ya kan ada pepatah kita tuh, sedia payung sebelum hujan. Jadi ini bukan berarti kemudian wah ini pas di hujan, enggak seperti itu. Jauhkan pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita ragu. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal itu dibenarkan. Tapi tawakal yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu yang selalu, ya, disertakan dengan sebabnya. Ya, sertakan sebabnya. Kita mencari rezeki, tapi tidak ada yang kita lakukan. Itu keliru. Ya kan? Kita mencari rezeki, gimana? Ya, jangan kemudian dianggap bahwasanya tangan di bawah meminta, minta di jalan. Oh, saya tawakal yang kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya para dermawan untuk memberi. Ini bukan tawakal ini. Ini meminta-minta ini. Ini bukannya rezeki. Kerjakan. Bekerja. Kerjakan sebabnya. Ya, kerjakan sebabnya. Baru tawakal. Kita berangkat misalnya, kita siapkan semua, ya, perbekalan, termasuk obat-obat yang kita butuhkan barangkali. Apalagi kalau sudah fauqa arba'in, di atas 40 itu udah
banyak datang penyakit, ya kan? Minimal ya obat-obatan yang berkenaan dengan barangkali yang masuk angin, yang batuk tiba-tiba, yang kemudian demam, harus ada kita bawa itu, harus ada itu, ya khusus ya obat-obatan yang kita bawa. Jadi jangan ya kemudian polos-polosan. Jadi kita bingung nanti. Jadi kita harus melakukan sebab-sebabnya, baru kita bertawakal. Rasulullah SAW yang pernah menegur sahabat yang masuk masjid tidak mengikat kendaraannya. Sahabat itu mengatakan apa? Ditanya, kenapa aku berserah diri pada Allah, tawakal tu Allah. Kata Rasulullah SAW, tawakal itu bukan seperti itu. Tawakal itu kerjakan sebabnya dulu, ya baru setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya yang bertanya ini ya menyediakan, jangan bahasanya ketergantungan, jadi menyediakan persiapan dengan obat-obatan tersebut yang bukan termasuk kesyirikan. Ya kadang-kadang pemilihan kata ya itu akhirnya menyebabkan ya kita ragu. Oh, ini dikatakan ketergantungan. Ya. Ketergantungan kan bisa. Misalnya orang ketergantungan overdosis. Ya. Nanti akhirnya jadi narkoba, ketergantungan obat-obatan. Ya. Ini bahasanya seperti itu. Ya, tapi kita jaga-jaga untuk agar tidak ya panik ketika barangkali penyakit itu datang, kita sudah siap dengan obat itu. Ya. Karena ketika jauh dari rumah dan tidak membawa obat, memang harus merasa khawatir. Kekhawatiran itulah yang kemudian ya kita ya punya persiapan. Disuruh seperti itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ya, bersiap-siap ya untuk menjaga negeri kita ini. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Ya, ribatil khair. Yaitu hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian dengan segala kekuatan kalian. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Kalau seandainya negeri kita ini, bangsa ini kemudian tidak punya persiapan ya, dengan senjatanya, dengan pembelaan dirinya, musuh gampang datang merampok. Ya, jangan kemudian saya bertawakal kepada Allah. Kita harus merasa khawatir. Ya. Adanya kemudian niat jahat dari negara lain yang kembali menjajah, kita tidak boleh ya, membiarkan lagi penjajah datang ke negeri kita. Kita perampok negeri ke rumah kita, nggak boleh kita biarkan. Rumah kita tidak terkunci misalnya, harus dikunci. Kita jaga-jaga, kita khawatir. Kekhawatiran itulah yang kemudian ya, yang mendorong kita untuk mengantisipasinya. Nah, ini bukan kesyirikan bentuknya. Ya, harus seperti itu. Allah memerintahkan kepada kita, wal yahshal ladina taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir. Khawatir itu boleh terhadap generasi yang kalian tinggalkan, menjadi generasi yang lemah. Ya, lemah imtaknya, iman dan takwanya lemah, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Khafu alaihim. Allah sebutkan lagi, takut kalian terhadap ya, masa depan mereka itu. Artinya disuruh kita khawatir agar kemudian kita ya siap-siap untuk mengantisipasinya. Ya. Melakukan tindakan preventif seperti itu, dan ini bukan kesyirikan ya, bukan kesyirikan. Jangan berpikiran seperti itu, ini keliru logika berpikirnya. Khawatiran itu memang harus ada ya,
Jangan sampai kita kemudian keliru nanti dalam mengambil tindakan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita mungkin mengundang teman-teman yang saat ini ingin bertanya langsung ke Antum Ustaz. Silakan bagi yang punya pertanyaan dan ingin bertanya langsung ke Ustaz, Ya. bisa telepon ke 089 77 532 668. Sekali lagi, bagi yang punya pertanyaan dan ingin bertanya langsung ke Ustaz, bisa telepon ke nomor 089 77 532 668. Kami ulangi, 089 77 532 668. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung, silakan di dipilih saja nomornya, insya Allah akan kami angkat. Dan Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih dari Abdullah Ustaz, dari hamba Allah juga. Ustaz, bagaimana hukum mencicil kendaraan? Apakah termasuk riba? Barakallahu fiik, saudara Abdullah. Ya. Dari mana ini? Tidak tahu ya. Enggak riba. Jadi hukum mencicil kendaraan, apakah termasuk riba? Ya, kalau termasuk riba kalau seandainya ada bunga. Tapi kalau seandainya ada misalnya koperasi tak riba misalnya, ya koperasi tanpa riba, ya yaitu misalnya memberikan pinjaman lunak, ya tanpa ada bunga, ya itu boleh-boleh saja ditalangi dulu. Misalnya nggak ada masalah dicicil. Ya, cicilan ini boleh saja dengan syarat tidak ada bunga. Ya, tidak ada barang pengembalian kelebihan. Tapi finance yang biasa kita temukan tuh semuanya pasti dia berbunga. Dan ini adalah riba, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Ya kan caranya kan ya cari pinjaman yang tidak ada bunganya. Tapi itu sekarang susah mencarinya, kecuali antum dilihat adalah orang yang amanah barangkali. Ya, kalau tidak ya sabar tunggu. Insya Allah jalan kaki bikin sehat. Ya, atau naik sepeda. Ya, insya Allah lebih sehat. Ya, sabar saja sampai tabungan antum mencukupi, beli. Kalau bisa beli second. Tidak usah kemudian kita terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang yang kadang-kadang gaya hidupnya dia akhirnya mati gaya. Nah, itu yang kita khawatirkan, ya kan? Gaya hidup maunya pamer, ada mobil keluaran baru kayak gini, keluaran ini, wah saya harus beli. Ini yang di pikiran orang-orang sekarang dianggap yang mudah seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, ikhwas sekalian, hati-hati. Terlalu banyak contohnya. Ya, orang yang hidupnya dengan gaya hidup akhirnya mati gaya. Ya, mati gaya dan keluarganya, bukan hanya dirinya, keluarganya berantakan. Ya, yang tadinya sehat, ya, tapi karena terpengaruh dengan lingkungan ini, dia punya beli, sudah tidak perlu ini. Antum harus bangga. Sekarang itu apalagi dunia sekarang itu, ya, menikmati tidak mesti harus memiliki. Antum juga cukup punya aplikasi, ya, aplikasi online bisa antum pilih, tinggal tag, panggil sudah, ya kan. Antum bisa nikmati, ya, dibukakan pintu. Ya, diajak bicara yang ini, tidak mesti harus nyicil sekarang ini. Masya Allah, banyak hal. Tanpa harus memiliki. Tanpa menikmati tidak mesti harus memiliki. Ya kan. Jadi jangan kita ini terpengaruh dengan ini. Ya. Nah, kita harus hibur dan bersyukur pada ini. Sabar. Kalau misalnya sudah cukup uangnya, silakan. Bisa beli baru, alhamdulillah. Nggak bisa, cukup yang second. Nah, seperti itulah ini. Antum hidup tenang, merdeka. Ya, kapanpun dipanggil oleh Allah kan siap. Tapi kalau sudah namanya hutang piutang ini, na'udzubillah min dzalik, berat sekali. Karena hutang tidak bisa diwarisi. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Tapi yang plus ingat juga Ustaz, ketika misalnya berutang harus ingat membayar walaupun Iya, tanpa bunga itu. tanpa bunga. Jangan ngilang apa nahi. Nggak boleh manajemen ayah. Afwan ya akhi, nggak boleh itu. Ya. Manajemen ayah itu nggak boleh. Dikecuali, afwan ya akhi, belum ada fulusnya. Nggak boleh begitu. Harus punya niat untuk membayarnya. Karena hutang itu berat sekali hukumannya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang hutang. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas informasinya, jawabannya, dan kita angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dengan siapa? Dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Olin di Jakarta, Ustadz. Baik, silakan Ibu Olin, pertanyaannya kepada Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah punya masa lalu, suami pernah selingkuh. Terus suami punya anak, dan anaknya itu kita sudah rujuk kembali dan kita sudah menikah kembali. Dan anaknya itu sekarang anak yang ngurusin. Caranya gimana ya Ustadz untuk belajar ikhlas, untuk gak ingat itu? Sampai saat ini anak susah banget Ustadz untuk belajar ikhlas gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Sudah Ibu? Sudah Ustadz. Baik, jazakallahu khairan Ibu, ditunggu jawaban Ibu Ustadz ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik ya, Ibu Olin ya, dari Jakarta ya, atas pertanyaannya. Memang benar kalau seandainya kita melihat ya beban yang kita pikul saat ini gara-gara perbuatan suami, ya pasti akan terasa berat ya. Ya, kita kan sebenarnya disuruh melihat ya sisi positif daripada sisi negatif. Setiap permasalahan yang kita harus lihat itu adalah sisi positifnya. Ya, apa saja, apalagi berkenaan dengan anti sekarang ini. Kita lihat di sisi positifnya. Kalau anti melihat ini adalah anak suami, ya, anak suami, saya akan pelihara dia, saya akan besarkan dia, yang barangkali dia ini menjadi anak yang saleh. Barangkali dia ini menjadi anak yang bisa kemudian mendoakan anti, karena anti kerjakan dengan ikhlas. Ya, al-jaza min jinsil amal, kata ulama ya ketika memberikan penjelasan hal jaza oleh ihsan illal ihsan. Ya, tidak ada balasan yang baik kecuali ya akan mendapatkan kebaikan, ya mendapatkan kebaikan. Jadi maka kata ulama, orang yang melakukan kebaikan di saat ini, sekarang ini, barangkali ya itu kita lihat ya hal-hal yang buruk mungkin kita lihat menurut pandangan kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tinggal anti rubah ini. Cara pandang, cara pikirnya itu anti rubah ini. Yaitu apa? Jangan-jangan anak ini yang kemudian menyelamatkan saya daripada neraka. Wallahu a'lam. Ya, karena kata Allah, asa antuhibu syai'an wa huwa kurhun lakum. Ya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu, ya, maka dia ya sangat buruk buat kalian. Bisa jadi sebaliknya, engkau benci terhadap sesuatu yang justru baik buat kalian. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW, habibaka haunan ma asa ayakuna bagidaka, wabgud bagidaka haunan ma asa ayakuna habibaka. Ya, yaitu cintailah, sayangilah. Ya, orang yang kalian cintai itu sekedarnya saja. Ya, la qadarullah, kita tidak berharap bisa jadi orang yang kau benci. Kemudian sebaliknya, bencilah
orang yang kalian benci itu sekedarnya saja bisa jadi dia menjadi orang yang kau sayangi. Ya, semua manusia ya mempunyai kesalahan. Ya, semua manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Dan khairul khata'in tawabin. Ya, dan pelaku dosa yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat. Ya, Allahu a'lam, suami Anda dulunya mungkin khilaf, melakukan perbuatan dosa yang barangkali beliau istighfar kemudian diterima ya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ini sekarang ya sebagai anak titipan, wallahu a'lam. Jangan-jangan ini adalah ya jalan untuk anti mendapatkan amalan pahala yang kemudian berbuah dengan pahala. Jangan-jangan anak ini bermanfaat buat ya, buat anti sekeluarga barangkali. Wallahu a'lam. Dan inilah makanya ketika kita merubah cara pandang kita terhadap satu masalah ya dari negatif ke positif, insya Allah kita akan semakin semangat. Ya, semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan walaupun itu di luar nalar kita kadang-kadang ya, luar nalar kita. Nah, ya, jadi kita berharap ya anak tersebut menjadi anak yang baik. Kalau anti ikhlas, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ustaz, dan jawabannya yang lagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz perihal pertanyaan seputar agama, atau bisa telepon di 089 668 lagi bagi yang pertanyaan dan ingin bertanya langsung dengan pemateri kita pada malam hari ini bisa menggunakan bisa bertanya langsung via telepon ke nomor 0897753268. Kalau bisa sambil menunggu pertanyaan, kita bertanya ke pertanyaan yang ke-6 insyaallah dari Fulana di Bumi Allah. Beliau bertanya, Ustaz, saya punya keluarga non muslim. Kebetulan kuburan ibu saya setiap diziarahi oleh mereka selalu diberikan makanan. Alasannya untuk yang sudah mati. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka, Ustaz? Barakallahu fiik ya si Fulana ya di Bumi Allah subhanahu. Jadi berkenaan dengan keluarga yang non muslim, dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita, silakan kita hormati saja. Ya, itu masalahnya ialah berkenaan dengan kuburan ya kita. Nah, ini kuburan ini. Makanya kenapa ya Rasulullah SAW melarang ya untuk tajsis ya, yaitu menyemen kuburan itu, kemudian melarang juga untuk ya sholat menghadap kuburan tersebut ya, melarang juga untuk menuliskan nama di batu nisan itu ya, melarang juga untuk menuliskan nama di batu nisan ya. Ini dia fungsinya di sini ya, fungsinya itu di sini dia, itu khawatir dikultuskan ya. Mungkin tadinya tidak ada pemikiran seperti itu ya, namun berjalannya waktu kemudian ini, makanya kalau bisa disembunyikan kuburan itu, nggak usah ditulis namanya, nggak usah ditulis, nggak ada sunnahnya menulis nama itu, nggak ada, sudah nggak usah ditulis nama. Ini hikmah kenapa Rasulullah SAW melarangnya ya, melarangnya. Salah satu diantaranya menghindari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak seagama dengan kita, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yaitu mengkultuskan ini ya. Mudah-mudahan ini dalam rangka apa ya, mengarahkan orang untuk
tidak menyembah ini. Ngapain dia mau ini? Nah, bagaimana kemudian sikap kita? Biarkan aja dulu. Setelah itu kemudian kita singkirkan. Ya, singkirkan. Biarkan aja dulu. Ya, kita hormati dengan ini ya, kita singkirkan. Lalu pelan-pelan kita berikan penjelasan. Ya, dalam keyakinan kami hanya mendoakan. Ya, diperintah mendoakan mereka, kemudian menyambung silaturahim kepada mereka. Ya, dijelaskan, mohon maaf ya, dalam ajaran kami tidak ada yang seperti itu. Ya, pelan-pelan seperti itu. Saya tersinggung, itu adalah kuburan orang tua saya. Saya tidak mau orang tua saya tersiksa gara-gara perbuatan kalian. Kasih tahu seperti itu. Ya, karena itu termasuk niyaha. Kata Rasulullah SAW, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli. Ya, yaitu yang namanya mayit, jenazah akan disiksa ya karena tangisan keluarganya, dan ini termasuk niyaha. Anti berikan penjelasan seperti itu. Pelan-pelan. Mohon maaf ya, saya takut saya menyiksa ya orang tua saya di situ. Ini gara-gara perbuatan Anda ini, saya tersinggung. Ya, kasih tahu seperti itu. Ya, insya Allah itu keyakinan. Ya, keyakinan saya seperti itu. Boleh kalau Anda mungkin di tempat orang tua Anda yang seiman dengan Anda, silakan. Tapi ini adalah orang tua saya. Ya, saya khawatir orang tua saya tersiksa gara-gara saya membiarkan orang beribadah di kuburan orang tua saya. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7 dari yang Allah. Dia bertanya, Ustaz, apakah termasuk tolong-menolong dalam kesyirikan, semisal bagian keuangan suatu perusahaan diminta uang kas untuk membeli sesajen zakat? Lalu, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fiik. Kalau memang itu perusahaannya mereka non-muslim, ya, antum bekerja pada mereka, ya, dan antum bisanya adalah hanya tidak ridha, ya, tidak ridha, dan ini merupakan kelemahan daripada keimanan seseorang dalam mengingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang kemungkaran, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ya, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, ya, fa innahu huwa adhaful iman. Ya, siapa melihat satu kemungkaran, maka dia hendaknya mengingkari dengan dia rubah dengan tangannya. Ya, tapi tidak perlu diviralkan, tidak perlu divideokan. Ya, antum lihat satu kemungkaran, ya sudah, nggak usah antum pamer dengan orang. Akhirnya apa? Ya, akhirnya orang marah kadang-kadang. Padahal antum benar. Tapi karena antum viral, kan orang tersinggung. Ya, orang tersinggung. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak setuju, nggak diviralkan sama dia. Ya, sama beliau. Nabi Ibrahim malah apa? Ngajak berpikir si Namrud itu. Si Bahlul, Raja Bahlul ini. Intinya bapak tuh tanya sama itu. Itu nggak diviralkan. Ya kan, itu keliru kalau yang memviralkan itu, ya, itu salah besar tuh. Jadi ya, ini kembali kepada permasalahan ini, yaitu apa? Ya, kalau seandainya antum bisa rubah dengan tangan, bisa rubah dengan ya lisan nasihat, antum bisa ini dengan lisan. Ya, sekarang posisi antum, apakah antum sebagai atasan, sebagai pemilik, owner daripada perusahaan, atau bisa punya ketegasan. Ya, jangan kemudian jadi bos, tapi ya mentalnya, ya mental pegawai. Jadi bosnya malah punya perusahaan, atau punya perusahaan, langsung kemudian
antum bangunkan dia ini, itu ta'awun alal ismi wal udwan, tak boleh. Ya, itu kan kemudian mendukung ibadah mereka. Antum kalau jadi bos, bermental bos, jangan bermental jongos. Ya, ada kemudian tempo hari ada orang punya ini, punya hotel, punya ini, punya itu. Boleh tidak saya bangunkan untuk dia ini tempat ibadah? Tidak boleh. Jangan jadi jongos. Antum bermental bos, harus tegas dalam hal ini. Ya, itu adalah perusahaan antum, maka antum pilih. Kalau antum tidak sanggup dengan seperti itu, pilih karyawan yang seakidah dengan antum. Ya, seakidah dengan itu kalau misalnya antum jadi bos. Tapi kalau seandainya posisinya, Allah alam, ini Anda tidak tahu posisinya antum sebagai apa di sini, maka antum cuma cukup menghormatinya, ya, menghormatinya dan mendoakannya, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, teman-teman sekalian, sudah kita mengingkar mungkar dengan hati kita, nggak boleh kita mendoakan. Insya Allah, barakallahu fiik, Abdullah, ya, ini tidak termasuk antum berta'awun, ya, termasuk berta'awun terhadap kesyirikan ini. Insya Allah tidak termasuk itu. Maka inilah yang kemudian kita jaga perasaan juga, ya. Nah, kalau misalnya antum tidak bisa, ya sudah, biarkan saja. Nah, ini teman-teman sekalian, inilah yang dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Ya, yaitu kalian kerjakan, ya, urusan agama kalian, kami akan mengerjakan urusan. Mohon maaf ya, antum bisa bicara langsung. Ini kan masalah ya agama, masalah berhubungan ibadah. Silakan dari masing-masing kita. Saya juga punya kewajiban untuk menghidupkan atau menjalankan agama saya. Ini sesuai dengan UUD, ya, pasal 29. Ya, setiap penganut yaitu berhak untuk menjalankan apa yang dianutnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz melalui telepon, bisa telepon ke nomor 09 77536666 sekali lagi. Bagi antum yang punya pertanyaan seputar agama dan ingin bertanya langsung dengan Ustaz malam ini, bisa telepon ke nomor 089 77536688. Ustaz, sampai menunggu telepon yang masuk, kita baca lagi pertanyaan dari Fulan di Jimbaran. Ustaz, kita harus mendakwakan tauhid, membenci kesyirikan, dan juga tidak menganggap sepele terhadap hal-hal yang berbau kesyirikan. Di sisi lain, kita perlu bersikap toleransi, yaitu membiarkan dan tidak mengganggu ibadah agama lain. Bagaimana seharusnya sikap terbaik kita terhadap hal ini, Ustaz? Barakallahu fiik, ya, saudara Fulan dari Jimbaran ini, ya, betul. Kita diperintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah mesti dengan ilmu. Hikmah itu adalah ilmu. Ya. Kemudian, ya, langkah berikutnya yaitu bisa dengan nasihat. Wal mau'idah hasanah. Nasihat yang baik. Kemudian yang langkah berikutnya, dan ini paling ujung diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu kita berdialog dengan mereka dengan cara yang baik tentunya, bukan dengan cara saling mengejek atau sama lain, yang tidak boleh, tidak dibenarkan oleh agama kita ini. Ya. Dan kita, ya, teman-teman sekalian, ya, yaitu dakwah itu tidak mesti harus bilisan. Ya, dakwah itu, ya, bisa dengan, ya, bilhal, ya, bil amwal,
ya, yaitu dengan sikap kita berdakwah kepada mereka. Ya, tunjukkan bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang bertauhid itu, tunjukkan bahwasanya kita ya bisa tampil ya lebih baik daripada mereka. Nah, di sini ya terus kita ya dakwahkan tauhid. Nah, tauhid ini. Nah, kemudian ya kita boleh berinteraksi dengan mereka. Ya, terutama di kampung kita ini, apalagi kita heterogen sifatnya ya. Yang mana ya banyak ya tetangga kita yang tidak seakidah dengan kita ini. Tunjukkan bahwasanya orang beriman itu ya diibaratkan seperti lebah, al mu'minu kan nahli. Orang beriman itu ya diibaratkan oleh Allah seperti lebah. Idza akala tayyibah wa idza wada'at tayyibah. Kalau makan ya, lebah itu kita perhatikan, dia selalu makan makanan yang baik-baik lebah itu. Jadi lebah ini Masya Allah ya, dia pasti ada ratunya. Dan satu ratu itu bisa sampai 20.000 lebah itu. Satu kotak itu ya, sampai 35.000 lebah itu. Dan selalu ya mencari itu. Jadi dia kalau udah keluar terus kemudian ini ya masuk ke ini itu, Masya Allah, dia cari yang baik-baik semua. Kemudian apa? Kalau memberi yang baik, memberi madu dia. Dia kalau singgah atau hinggap di satu ranting pohon, dia tidak pernah mematahkan. Orang mukmin harus seperti itu. Dan ini dakwah bilhal. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, ini teman-teman sekalian, seperti kita ini. Kita hidup inilah sikap toleransi yang sebenarnya. Saling menghormati satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh sama sekali. Akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencela Tuhan mereka, agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah. Ya. Lalu bagaimana? Hadahumullah, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tetangga yang baik. Bahkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan ya ketika ya Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus hormati tetangganya. Enggak disebutkan tetangga itu beriman atau ya non muslim. Secara mujmal, secara umum. Artinya apa? Karena tetangga ini dia lebih dekat kadang-kadang tinggalnya daripada saudara kita. Kadang-kadang tetangga kita ini ya, dia lebih pertama kali yang kita mintai pertolongan. Ya. Maka kita harus menghormatinya. Dan ini insya Allah dakwah bilhal namanya, teman-teman sekalian. Ya. Lalu kita membencinya adalah perbuatannya, kesyirikannya. Kita tidak senang dengan kesyirikannya. Ya, kita doakan hadahumullah, dan Allah memberikan hidayah. Dan dan juga tidak menganggap ya segala terhadap hal yang berbau kesyirikan. Di sisi lain kita perlu bersikap toleran. Ya betul. Ya mereka ya apa yang mereka yakini kita biarkan. Nih, kita biarkan. Dan barangkali nanti pasti akan ada momen-momen yang spesial, momen-momen tertentu misalnya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kita tahu. Rasulullah SAW
di Mekah bertetangga dengan kafir Quraisy. Di Madinah bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap? Sangat menghormati mereka. Sampai ya, mereka kemudian berkhianat. Ya. Nah, itu pun ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin membersihkan tanah sucinya dari kekufuran dan kekafiran dengan caranya. Ya, dengan caranya. Tapi ya untuk saat ini ya kita harus tetap mengedepankan tauhid, menjaga hubungan ya yang baik ya, dan berupaya dakwah dengan sikap, dengan hal kita, insya Allah Allah berhidayah kepada mereka, insya Allah seperti itu. Nah, itu yang sikap terbaik ya, yang barangkali bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini bisa diambil kesimpulan saja bahwa toleransi itu tidak harus mencampur adukan. Artinya begini, antum misalnya suka kopi, antum suka teh, bukan berarti namanya toleransi itu harus teh sama kopi dicampur saja. Bukan. Artinya antum ngopi silakan. Iya, silakan. Iya. Dan dicampur harus ke teh kopi. Iya. Nah, itu hal-hal yang memang kita harus hormati sendiri-sendiri, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Saat berkonflik kita kemudian dari Tuhan, beliau bertanya, Ustaz, suami saya pernah menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya saat sedang marah ke saya. Apakah itu termasuk talak atau bukan? Bahkan pernah kirim WA seperti ini. Yang jelas, aku sudah lelah hidup sama kamu. Aku siap kalau harus pisah sama kamu. Apa nyesel nikah sama kamu? Sudah luntur semua rasa sayangku karena sifatku yang keras. Itu gimana sih? Barakallahu fiik. Ya, sebenarnya adalah berupa ya nasihat ya, tindakan-tindakan yang ya beliau ini adalah hati-hati. Ya, hati-hati benar. Dan ini boleh hal yang seperti ini. Ya, dengan tidak ada mengucapkan kalimat talak atau cerai, dan ini tidak apa-apa sih ya, yaitu untuk calling down misalnya ya, karena dia khawatir barangkali jatuh kalimat cerai ya. Beliau ya nanti harus pahami masih ada cinta ya di antara kalian. Walaupun Ya. bilang nggak cinta saja. Walaupun seperti itu. Namanya laki-laki saja. Ya, namanya laki-laki. Tapi jangan main-main. Ya, nanti harus paham juga ini. Ini artinya ya bisa jadi ya lampu merah atau lampu hijau kan gitu. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Ini adalah posisi lampu kuning ini. Yang mana ya mengarah ke situ terbuka lebar. Ya. Terbuka lebar. Enti yang harus paham. Ya, ketika suami marah seperti itu, cepat-cepat introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Ya, apa ya, yang kita harus lihat? Yang kita harus lihat sekarang itu, apalagi kalau sudah punya keturunan, anak-anak kita, terutama mental daripada anak-anak kita. Ya, sekali lagi mental daripada anak-anak kita. Jadi jangan sampai orang tuanya bercerai, berpisah, akhirnya anak-anak kita menjadi anak yang minder. Apalagi anak-anak kita yang masih masa tumbuh. Dia akan nanti dikatakan sama temannya, oh, orang tuamu bercerai. Orang tuamu tidak ini. Hati-hati, ini yang kita jaga. Ya, ini yang kita jaga, jangan sampai mengarah ke sana. Jadi saran ana di sini, ini insya Allah tidak jatuh kepada cerai, enggak satu. Tapi ini adalah ya nasihat yang sangat berat barangkali. Terus sikapnya adalah berat. Ya, entah anti yang nusus, ya, yang membangkang atau dia yang sudah ini. Maka di sini ya perlu ada duduk bersama. Ya. Perlu ya
ya harus ada, memang perlu ya. Buat anti itu jalan-jalan bareng, jalan bareng. Ya, ada orang, aduh, kerja, ya, tapi tidak pernah ada waktu untuk anak dan istrinya. Aduh, duduk di mana kayak, ya, ya, kalau di Bali ini banyak tuh, ke Sanur, Masya Allah, berendam bareng, gitu. Ya kan, kayak tempat yang sepi dan sebagainya. Duduk bareng, hal-hal yang seperti itu. Untuk apa? Menghilangkan tadi kesumpekan, ya, menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif kita. Jalan. Jadi cari momen-momen yang kemudian mengingatkan masa-masa yang indah, ya, di antara kalian berdua itu. Cari itu, diingatkan. Ingatkan tanggung jawab, ingatkan ini. Ya, biasanya ya hal-hal ini karena kejenuhan, ya, kejenuhan kita menghadapi berbagai macam masalah. Insya Allah kita semuanya punya masalah. Nah, tergantung kita memanage bagaimana. Maka kita, ya, jangan kemudian lari dari masalah. Karena lari dari masalah, ya pasti akan ketemu masalah yang baru lagi. Ya, kita akan lari dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Tapi hadapi masalah itu, kemudian di-manage masalahnya, cari apa kelemahannya, perbaiki apa kekurangannya, ya. Nah, itu insya Allah, ya, keluarga anti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, kita ingin berkumpul dengan keluarga kita tidak hanya di dunia, tapi kita akan berkumpul dengan keluarga kita di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, dan dia akan pulang kepada keluarganya dalam keadaan sukacita, dikumpulkan oleh Allah ke surga. Apa bukan itu kemudian cita-cita kita? Kalau antum anti tidak punya cita-cita itu, harus rubah ini, ya, harus ya, kita punya cita-cita untuk kumpul bareng nanti bersama keluarga kita. Ya, dia. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jadi poin sini adalah, Ustaz, dari perkataan suaminya, sudah luntur semua rasa sayangku karena sifatmu yang keras. Nah, mungkin di sini juga jadi titik poin, Ustaz. Jadi suaminya mungkin menginginkan kebaikan rumah tangganya karena mungkin sifat istri yang keras, mungkin nggak mau diatur atau gimana, Ustaz? Ya, itu makanya kita sebenarnya sama masing-masing melihat, ya, berintrospeksi diri. Mungkin calling down dulu, ya, jangan lama-lama, maksimal itu 3 hari. Kalau kita mau itu maksimal itu 3 hari, karena kalau sudah lebih dari itu syaitan masuk situ. Sudahlah, nanti selesai aja, udah sampai di situ aja, jangan lama-lama, dan segera mungkin mencari juru damai. Itu kan anjuran dalam Al-Quran. Cari segera mungkin juru damainya. Apa permasalahannya? Jangan kadang-kadang masalah sepele jadi besar. Masalah karena lauk keasinan, ribut masalahnya. Ya kan? Kopi kepahitan atau kemanisan, hanya begitu aja. Nggak ada. Coba aja perhatikan nanti. Coba dia. Hampir permasalahan rumah tangga itu nggak ada permasalahan yang besar. Sepele awalnya. Permasalahan adalah sepele. Yang harus kadang-kadang ngomong gini-gini, lihat kesuksesan orang dan itu ente tidak bisa seperti dia gitu. Padahal kita ngomong nggak sampai situ. Akhirnya apa? Ribut. Maka cepat-cepat kita tuh istighfar. Bersyukurlah dengan apa yang Allah. Boleh kita memotivasi pasangan hidup kita seperti itu, boleh. Tapi jangan membanding-bandingkan. Tidak ada orang yang membanding-bandingkan. Nanti pasti akan keluar kawin sama dia. Ya kan? Nanti akhirnya muncul ribut dan sebagainya.
Nah ini, jadi kadang-kadang ya, yang paling sering percecokan rumah tangga justru karena pasir, karena kerikil orang itu terpleset dan jatuh, bukan karena batu besar. Ya, karena kalau udah batu besar pasti bisa kita menghindari. Nggak ada urusannya. Maka disinilah yang kemudian, ayo kita ketawa, gara-gara ini kita ini ribut, ya kan? Makanya jangan diingat kita. Ya sudahlah, bersyukurlah Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai kita, ya, dengan anak, dengan rumah barangkali, dengan tempat tinggal barangkali. Wallahu a'lam. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita itu. Apa namanya? Ya, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bisa jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kami kira kita cukup banyak dan sudah tema ini, dan kita ada 9 pertanyaan per satu tadi yang live nelpon terjadi 10 pertanyaan, dan bagi antum yang pertanyaan sudah masuk ke kami dan belum kami bacakan pada malam hari ini, insya Allah pertanyaan antum akan kami bahas pada pertemuan bukan depan, insya Allah. Sekali lagi Tetap semangat, jangan ya, menyerah gitu, jangan menyerah, selalu berpikir positif, ya, hilangkan pikiran kotor, pikiran kotor dan negatif. Insya Allah antum jaga. Barakallahu fiik, insyaallah. Teman-teman, sekali lagi kami informasikan bahwa bagi antum yang ingin bertanya seputar masalah agama kepada pemateri kami, bisa kirimkan ke nomor WA di 0897753268. Sekali lagi di 0897753268, dan bisa antum juga bertanya langsung via telepon, insyaallah Pak. Ustaz, kita cukup pada hari ini. Antum ada mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz? Baik, ya, ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, ya, tetap, ya, just do it katanya. Just do it. Ya, jujur, ya, jujur, kemudian sabar, tekun, ya, justnya itu, do it, berdoa, usaha, ya, kemudian I-nya iman dan takwa atau ikhlas dan tawakal. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua. Ya, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairah atas, ya, perhatian antum terhadap, ya, kami di sini, dan doakan, ya, kami untuk selalu istiqomah dan sabar mengisi acara ini, insyaallah seperti itu. Allah. Baik, dengan demikian kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafatul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.